sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Mari simak contoh yang Ibu berikan. Ibu misalkan, di sini Ibu mempunyai himpunan A. Dilambangkan dengan A besar ya, himpunan A. Anggotanya itu ada 1, 3, dan 5. Ketika kita akan menyatakan suatu himpunan, kita itu menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan, ketika kita akan membuat suatu himpunan, menyatakan anggotanya itu harus menggunakan kurung kurawal. Sehingga himpunan A ini anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Pertanyaannya, berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Nah, himpunan A tadi kan adalah 1, 3, 5. Nah, dari 1, 3, 5 ini, berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat? Nah, sebutkan anggota-anggota himpunan bagiannya. Kita lihat, dari persoalan di atas kita dapat membuat penyelesaiannya sebagai berikut. Misalkan himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Kita dapat buat, ini kan ada 3 anggota, ada 1, 3, dan 5. Sehingga dapat kita buat menjadi himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Kemudian poin yang selanjutnya, maaf ini bukan poin ya. Nah, karena jadi caranya kalian itu dapat memisahkan seperti ini. Himpunan A itu kan anggotanya ada 3. Ada 1, 3, dan 5. Itu kan ada 3 banyaknya ya. Sehingga dapat kita buat seperti ini. Himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 0. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 1. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya itu ada 2. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya ada 3. Jadi ketika kita akan membuat himpunan bagian dari A, maka kita dapat menjabarkannya dari banyaknya anggota. Dari banyaknya anggota 0, banyaknya anggota 1, banyaknya anggota 2, banyak anggota 3. Kenapa kok cuma 3? Kenapa tidak 4, 5, 6? Karena di sini anggota himpunan A itu cuma ada 3. Kalau semisal anggota himpunan A itu ada 10, maka di sini banyak anggota sampai 10. Begitu maksud Ibu. Nah, kita lihat. Himpunan bagian yang banyak anggotanya itu 0 itu kan tidak ada ya. Sehingga dapat kita tuliskan hanya kurung kurawal begini. Hanya dapat kita tuliskan kurung kurawal begini. Atau biasanya disebut dengan himpunan kosong. Begitu. Kemudian, himpunan yang banyak anggotanya ada 1. Himpunan yang banyak anggotanya ada 1, itu berarti apa? Berarti dapat kita buat ke dalam bentuk seperti ini. Ada 1, 3, 5, semuanya dibuat kurung kurawal. Ini berarti himpunan yang anggotanya itu cuma 1. Tapi mereka itu merupakan bagian dari himpunan A. Gitu maksud Ibu. Paham? Nah, sekarang kita lihat. Himpunan yang banyak anggotanya ada 2. Himpunan yang banyak anggotanya ada 2, kita lihat dari sini, berarti kita lihat. Ada 1 dengan 3, bisa kita buat. Ada 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 5, bisa. Kemudian 3 dengan 5, bisa. Yang penting kita ambil anggotanya dari sebelah sini, dari himpunan A. Karena kita akan mengambil himpunan bagian dari A. Gitu. Berarti yang himpunan yang anggotanya ada 2 ada 3 banyaknya. Ada 1 dengan 3, 1 dengan 5, 3 dengan 5. Gitu ya. Nah, 1 dengan 3, 1 dengan 5, dan 3 dengan 5, ini mereka ini juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Ya tidak? Ya ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, kita akan membuat himpunan yang banyak anggotanya itu 3. Yaitu ada 1, 3, dan juga 5. Nah, kita lihat dari sini. Terbolak-balik bagaimana, Bu? Terbolak-balik juga boleh. Misalkan ini ada 3, 1, 5, 5, 3, 1, atau 5, 1, 3 gitu juga bisa. Yang penting apa? Anggota-anggotanya ini diambil dari himpunan ini. Sebanyak ada 3 anggota. Begitu. Jadi, himpunan-himpunan bagian dari A itu adalah himpunan-himpunan yang dapat dibuat menjadi himpunan bagian dari A itu ada apa saja? Semua ini kita jadikan satu dalam satu himpunan dengan menggunakan kurung kurawal. Kemudian kita masukkan, tadi ada himpunan kosong kita masukkan ke dalam sini. Kemudian 1, 3, 5 kita masukkan ke sini, dipisah dengan koma ya, 1, 3, 5.
Kemudian yang anggotanya 2 juga kita masukkan di sini. Ada 1 dengan 3, 1 dengan 5, 3 dengan 5, kita masukkan di sini. Kemudian yang terakhir, yang anggotanya 3 itu ada 1, 3, dan 5. Ditutup dengan kurung kurawal. Yang artinya ini dapat disimpulkan apa? Inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Sehingga, inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Sehingga apa yang dapat kita simpulkan dari himpunan kuasa ini? Mari kita lihat. Sehingga, perhatikan, semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Ibu ulangi lagi. Semua himpunan bagian, ini kan merupakan himpunan bagian ya. Nah, ini kan merupakan himpunan bagian. Mana Ibu lagi. Nah, ini semua itu kan merupakan himpunan bagian, ya enggak? Himpunan bagian dari apa? Dari himpunan A ini. Nah, berarti semua himpunan bagian dari suatu himpunan, dalam konteks ini adalah himpunan A, dinamakan dengan himpunan kuasa. Nah, berarti semua ini, jika dibuat dalam bentuk kurung kurawal seperti ini, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal, inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan A, nah, himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu himpunan A yang ini, adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A dan dilambangkan dengan PA besar. Yang artinya ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A, begitu. Jadi inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA, seperti ini tulisannya. Yang mana rumusnya itu adalah NPA sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota. Misal di sini Ibu tuliskan, ini kan ada berapa banyaknya anggota himpunan kuasa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apakah benar 8? Kita akan coba cek. Rumusnya tadi adalah 2 pangkat N. N-nya tadi apa? Banyaknya anggota. Nah, anggotanya di sini itu adalah anggota himpunan A, karena yang kita bahas adalah himpunan A. Nanti kalau himpunan B atau C, ya kita akan menggunakan jumlah anggota dari himpunan B atau C. Seperti itu. Nah, anggota himpunan dari himpunan A tadi ada apa? Nah, ini kan himpunan A-nya ada 1, 3, dan 5. Banyak anggotanya itu kan ada 3, ya tidak? Ada 1, 3, dan 5. Banyak anggotanya ada 3. Sehingga 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Berarti benar ya bahwa anggota dari himpunan kuasa himpunan A ini adalah 8. Begitu untuk himpunan kuasa. Sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Ibu akan lanjut. Ibu akan lanjut ke kesamaan dua himpunan. Nah, di sini, kapan dua himpunan itu dikatakan sama? Mari cermati tabel berikut. Misalkan Ibu punya himpunan A dan himpunan B. Ini sama dan tidak samanya. Himpunan A itu ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 1, 2, 3. Dia dikatakan sama ya. Tahu tidak alasannya kenapa dia dikatakan sama? Tahu atau tidak dia dikatakan sama? Karena di sini dapat kita lihat, dia memiliki anggotanya yang sama, yaitu 1, 2, 3, di sini juga 1, 2, 3. Jumlah anggotanya juga sama. Di sini ada 3, jumlah anggotanya di sini juga 3. Maka dia dikatakan sama. Kemudian yang nomor 2, kita lihat. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dia juga dikatakan sama ternyata. Kenapa? Karena anggotanya sama, yaitu ada 3, ada 3, ada 2, ada 2, ada 1, ada 1. Dan banyak anggotanya juga sama, yaitu di sini ada 3, di sini ada 3. Maka dia dikatakan sama. Kemudian yang nomor 3, kenapa dia dikatakan tidak sama? Kita lihat. Di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Di sini anggotanya ada 1, 2, 3. Di sini ada 4, di sini tidak ada 4. Karena anggotanya ada yang tidak sama, yaitu 4. Dan banyak anggotanya, di sini 4, di sini ada 3. Maka dia dikatakan tidak sama. Begitu pula ini. A, B, C, D. D, A, B, C dikatakan sama. Kenapa? Karena walaupun urutannya itu tidak sama, di sini ada A, B, C, D, di sini D, A, B, C, walaupun urutannya tidak sama penempatan anggotanya, tetapi dia memuat anggota yang sama. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada C, di sini ada D, di sini ada D.
karena anggotanya sama dan jumlah anggotanya sama, maka dia